Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Di sini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Untuk itu, kenalkan namaku Foni Damayanti dengan NIM 2021-11223 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Ifat Rahman. Selanjutnya masuk pembahasan pertama, yakni faktor yang menyebabkan salah ejaan. Yang pertama yakni interferensi bahasa ibu, kedua penguasaan kosakata yang kurang, tiga kurangnya minat baca, empat kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Interferensi bahasa ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya, jadi kosakata yang diberikan ibu itu berpengaruh untuk kebahasaan dia selanjutnya. Penguasaan kosakata yang kurang, dia minim kosakata, kurangnya minat baca pada sebuah buku atau artikel atau apapun itu masih kurang. Untuk sekarang kan orang-orang lebih suka tentang video atau film atau apapun itu, jadi minat bacanya kurang dan kosakata tambahannya itu tidak begitu maksimal. Dan yang kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk anak muda sekarang, apalagi untuk pemakaian bahasa Indonesia, mereka yang baik dan benar, mereka itu belum begitu baik, masih dicampur adukan dengan bahasa gaul. Untuk itu terjadinya salah ejaan yang sering terjadi. Contoh ejaan yang salah. Untuk yang pertama ini yang salah ini apa tujuannya? Yang benar ini salah ejaannya pada huruf kapital pertama. Di sini kan yang salah ini kecil, yang benar ini hanya besar. Yang kedua, adik bertanya kapan kita berangkat. Nah, kalau yang benar ini setelah tanda kutip, huruf pertama adalah huruf besar. Selanjutnya, perbedaan kutipan langsung. Satu, kutipan yang tidak melebihi 4 baris. Dua, kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing. Tiga, kutipan lebih dari 4 baris, penulisan atas lebih besar dan bawahnya lebih kecil dengan menggunakan spasinya 1. 4, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang atau dihilangkan. Di tengah kalimat tersebut ada diberi tanda titik 3. Yang 5, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dihilangkan atau dibuang karena terlalu banyak dan diambil sebelum tanda titik. Jadi setelah itu ada titik 4 di bagian akhir yang bagian dikutip. Contoh kutipan langsung, Shaw 2009 halaman 6. Shaw ini pengarangnya, 2009 tahun terbit buku, 6 adalah halaman buku, dengan yang dikutip ialah diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara sebagai cara bagi negara untuk berhubungan dengan aktor individu, sehingga terbuat komunikasi secara government to people. Selanjutnya, perbedaan kutipan tidak langsung. Yang pertama, yakni nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman diringkas dari isi yang sangat banyak. Jadi, untuk nomor 1 ini, nama pengarang ditulis terlebih dahulu, dicantumkan nomor halaman, kan untuk isiannya
banyak jadi diringkas. Yang kedua, nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman, diringkas lagi dari langkah yang pertama lebih ke intinya. Untuk yang kedua ini tanpa nomor halaman dengan diringkas lebih rinci lagi, lebih sedikit lagi. Yang ketiga, nama pengarang disebut terpadu dalam kurung bersamaan tahun dan nomor halaman karena lebih dari 4 atau pas di baris 4 kutipan. Yang keempat, nama pengarang disebut dalam kurung bersamaan tahun tanpa nomor halaman. Diringkas lagi disesuaikan dengan baris kutipan. Contoh kutipan tidak langsung. Diplomasi budaya yang dilakukan aktor negara dapat berkembang lebih jauh karena dapat mudah masuk ke dalam publik asing tanpa batasan politik. Karena ini kata tengahnya di kalimat bagian tengah dihilangkan, maka ada titik 3 di tengah kalimat. Sudah. Kemudian nama pengarangnya dan tahun terbit dan halaman bukunya diletakkan di belakang kalimat. Perbedaan bibliografi dan biografi. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian karangan yang sedang digarap. Di bibliografi berisi yakni nama pengarang, judul buku, data publikasi yang menyertakan tahun terbit, penerbit, tahun terbit. Untuk artikel, diperlukan judul artikel, nama majalah atau koran, tahun, dan nomor terbit majalah atau koran. Sedangkan biografi yakni salah satu prosa baru yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang mulai dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Contoh bibliografi. Contoh penulisannya yakni nama pengarangnya, tahun terbitnya, kisah seorang pelajar yakni majalah. Judulnya, insert media, nama majalah penerbitnya, maksudnya penerbit, Desember, ini kapan penerbitnya, tempat penerbit. Selanjutnya contoh biografi. Di sini ada biografi tentang Bapak Joko Widodo mulai dari saat dia menjabat, dimulai dengan pendidikannya, kemudian sampai pemilu Presiden 2014 dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu Presiden. Ini biografi lebih menceritakan tentang seseorang mulai dari yang terpenting tentang pendidikannya, tentang jenjang karirnya, tentang kehidupannya. Itu. Kemudian makna kata jam dan pukul serta penggunaannya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh penggunaan kata jam pada kalimat yakni setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Kemudian kata pukul, penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul pada kalimat yakni jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Sebuah menunjukkan waktu yang akan peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya, kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa yakni di saat seseorang berbicara, orang tersebut mengeluarkan bunyi yang memiliki makna atau arti untuk menyampaikan maksud yang ingin dia sampaikan atau lakukan. Kesalahan pada koma sering terjadi, yakni antara lain
Pertama, kesalahan dipakai dalam perincian. Pada perincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Dua, dipakai untuk nama orang atau singkatan akademis. Terkadang di sini tidak disertakan atau salah penempatan bisa dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kelima, kesalahan dalam penempatan. Contoh kesalahan pada koma yang biasanya sering terjadi, yakni yang pertama, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Ini yang salah. Kemudian yang benar, yakni setelah kata papan kertas harus ada komanya, kemudian baru kata dan. Dan yang salah ini kan tidak ada tanda komanya. Kemudian selanjutnya, ini sangatlah berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Ini penempatan tanda koma yang salah. Seharusnya tanda koma diletakkan setelah kata organisasi, tapi yang salah diletakkan setelah kata tetapi. Yang ketiga ini hampir sama, kalimatnya saja yang berbeda. Kemudian aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Peletakannya koma yang benar, yakni setelah kata dan itu ada koma. Baru dilanjutkan kata selanjutnya. Untuk penulisan nama, Hani Aminah S.SI. Ini yang salah. Kemudian Hani Aminah, koma, S, SI yang benar. Makna tanda titik dua dan contohnya. Makna tanda titik dua yakni digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Contoh, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapan. Malin, tanda titik dua, siapa kau? Aku tidak kenal. Ibu, tanda titik dua, tanda titik kutipan, dialog, aku ibumu Malin. Malin, tidak, kau pasti bohong. Ibuku sudah lama meninggal, aku tidak punya ibu. Kemudian penulisan untuk perincian, nah seperti ini, sekretaris titik dua, Dr. Sulaiman yang benar, sekretaris titik koma, Dr. Sulaiman salah. Ini penggunaan yang tidak tepat. Seharusnya titik dua bukan titik koma. Makna tanda titik koma dan contohnya. Makna tanda titik koma dalam aturan pedoman umum bahasa Indonesia pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, satu syarat siswa calon peserta penerima beasiswa antara lain: satu, berbadan sehat; dua, jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, tidak memiliki riwayat pelanggaran tidak pidana titik koma, dan memenuhi keseluruhan kelengkapan formulir pengajuan beasiswa. Setelah urutan pertama yakni ada titik koma, dilanjutkan lagi urutan kedua ada titik koma, yang ketiga menuju yang terakhir yakni ada titik koma, kemudian baru dilanjutkan dengan kata dan, setelah itu yang urutan terakhir baru ditutup dengan titik. Yang contoh yang kedua, susunan acara ulang tahun perusahaan adalah pembukaan oleh direktur utama, penanggung jawab acara, ketua panitia. Titik dua, pengumuman pemenang lomba, hiburan, serta pembagian konsumsi dan door prize. Di sini peletakan titik duanya ada 3 tempat. Kemudian selanjutnya kesalahan huruf miring dan contohnya. Kesalahan huruf miring sering terjadi yaitu antara lain, yang pertama kata bahasa asing tidak dimiringkan. Kemudian ada kurangnya ketelitian. Yang ketiga kurangnya referensi kata yang sudah diindonesiakan. Contoh, open itu bahasa asing atau lebih ke bahasa Inggris, yang benar dimiringkan menjadi
seperti ini, open, round down juga bahasa Inggris, kemudian harus dimiringkan, oatmeal ini juga. Nah, Oryza sativa ini bahasa Latin, sebuah tanaman, jadi harus dimiringkan, dan aloe vera harus dimiringkan karena bahasa Latin atau bahasa asing. Kesalahan huruf konsonan dan contohnya. Kesalahan penulisan huruf konsonan disebabkan beberapa hal, antara lain yakni: 1. Dipengaruhi kata baku dan tidak baku. Yang kedua, pengurangan kata di huruf konsonan. Yang ketiga, penambahan kata di huruf konsonan. Contoh, plat yang benar itu plat. Nah, detail yang benar yaitu detail menggunakan huruf A. Konta yang benar ini kontan. Ya, zaman menggunakan Z bukan C. Konstruksi ini ada pengurangan menjadi konstruksi. Selanjutnya yakni kesalahan huruf vokal dan contohnya. Kesalahan penulisan huruf vokal disebabkan beberapa hal, antara lain yakni: 1. Dipengaruhi kata baku dan tidak baku. 2. Dipengaruhi kemampuan kebahasaan hanya sebatas pemahaman saja. Yang ketiga, pemerolehan bahasa atau pemerolehan pembelajaran saat di jenjang pendidikan sebelum di perguruan tinggi yang lebihnya di mana di situ lebih banyak membuat suatu masalah, jurnal, artikel, skripsi ataupun disertasi. 4. Pengurangan kata pada huruf konsonan. Pengurangan kata pada huruf konsonan. Yang 5, kutipan langsung. Contoh, besok yang benar itu esok. Analisis yang benar yakni analisa. Elit yang benar elit. E-nya satu saja. Durian yang benar duren. Cabai yang benar cabai. Jadi di sini penggunaan huruf vokal masih sering terjadi mulai beberapa hal. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.